Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira. Pertama di sini jelaskan perbedaan antara model data relasional dan model data non relasional. Data relasional menggunakan tabel untuk menyimpan dan mengorganisir data. Sedangkan model data non relasional tidak terbatas pada struktur tabel. Terus jelaskan fungsi SQL dalam pengelolaan basis data relasional. Ini fungsinya untuk bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola basis data relasional SQL. Tuh, biasanya digunakan untuk melakukan berbagai tugas terkait basis data, termasuk pendefinisan skema dan lain-lain. Di sini ada banyak manipulasi data. Itu ada banyak. Terus mengapa pentingnya normalisasi dilakukan dalam basis data? Itu penting karena membantu mengurangi redundasi dan menjaga integritas data. Beberapa alasan mengapa normalisasi penting itu mengurangi redundasi. Yang kedua, mencegah anomali data, meningkatkan integritas data, memudahkan pemeliharaan dan perubahan. Yang terakhir itu optimasi kinerja. Studi kasus perancangan itu ada kamar. Dalam sistem rumah kos, kamar merupakan entitas utama. Kamar dapat didefinisikan sebagai ruang tamu atau ruang tidur yang disewakan kepada penghuni. Terus fasilitas itu didefinisikan sebagai fasilitas umum yang tersedia untuk penghuni seperti dapur, kamar mandi, dan ruang baca. Terus pembayaran ini adalah entitas yang mencakup semua transaksi keuangan antara pemilik rumah kos dan penghuni. Terus ada penyewa. Penyewa adalah entitas yang menjelaskan tentang identitas orang yang tinggal di rumah kos. Terus fasilitas penghuni itu adalah entitas yang mencakup semua fasilitas tambahan yang disediakan untuk setiap penghuni. Model datanya itu sesuai sistem informasi yang dipilih pada nah ini di sini Pak. Ini gambarnya. Sini ada entitas penyewa, primary key itu ID penyewa. Nih, entitas pemilik juga ada. Terus entitas fasilitas, entitas kamar, entitas pembayaran. Terus berikan contoh perintah SQL. Ini contohnya ini create table penyewa, ID penyewa, tuh ini. Terus nama penyewa, alamat penyewa, nomor telepon penyewa, ID kamar. Terus ini foreign key, ID kamar, references kamar. Terus ada create table pemilik, terus create table fasilitas itu seperti ini. Create table kamar itu ada ID kamar, nomor kamar, harga sewa, status. Create table pembayaran itu ID pembayaran, ID penyewa itu seperti ini lah Pak. Jadi contoh perintah SQL-nya itu insert into penyewa, terus ketik ini. Nah, kita masukin 301, terus ini kita masukin semua. Tuh biasanya jangan sampai ada yang salah komanya, jadi kadang error kalau salah. Jadi terus ada ini hasilnya, ini udah benar nih. Terus ada lagi insert into pemilik, itu ID pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, nomor telepon pemilik. Nih kita masukin ini juga, kita masukin nomor telepon. Nah inilah, ini kami. Terus nah sampai sini ini hasilnya udah benar. Terus ada insert into pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, ID penyewaan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran. Ini kita masukkan semua di sini.
Contohnya nih buka kurung 2201,301, peti atas 2024, strip 01, strip 04, peti atas, koma. Nah, kita pokoknya tulis itu. Kayak di kelasku kayak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini ada proses insert into pembayaran, mana ID strip pembayaran, koma ID underscore penyewa underscore tanggal underscore pembayaran underscore jumlah koma pembayaran value. Dan ini hasil pada proses ini yang sudah jadi. Oke, yang ini gambar yang kami screenshot dari hasil tersebut. Yang selanjutnya insert into kamar, yang mana tercakup ID kamar, nomor kamar, harga sewa, status, dan ini merupakan kode hasil dari proses ini. Dan ini gambar yang kami screenshot. Yang selanjutnya insert into fasilitas, yang mana mencakup ID fasilitas, nama fasilitas, deskripsi fasilitas, dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya buatlah contoh query SQL untuk mengubah data. Yang pertama, update kamar set harga sewa sama dengan 900.000 where ID kamar 501, dan ini hasil yang kami dapatkan. Yang kedua, update fasilitas set nama fasilitas, tempat sampah, where ID fasilitas, dan ini yang hasil kami dapatkan. Oke, selanjutnya update pembayaran, set tanggal pembayaran, contohnya 2024 strip 07 strip 07, jumlah pembayaran contohnya 900.000, where ID pembayaran 2202, dan ini hasil yang kami dapatkan. Selanjutnya update penyewa, set nama penyewa, Nori, where ID penyewa 30, dan ini hasil yang didapatkan dari SQL. Selanjutnya update pemilik set nama pemilik, sandi alamat pemilik seperti Jakarta, where ID pemilik 402, dan ini hasil yang didapatkan. Berikutnya buatlah contoh query SQL untuk menghapus data, itu delete from kamar, where ID kamar 501, dan ini hasilnya. Yang kedua, delete from fasilitas, where ID fasilitas 1, dan ini hasil yang kami dapatkan. Yang selanjutnya delete from pembayaran, where ID pembayaran 2202. Sini telah dihapus dan hasilnya di screenshot. Selanjutnya delete from penyewa, where ID penyewa 301, dan ini hasilnya. Berikutnya delete from pemilik, where ID pemilik 403, dan hasilnya ini. Selanjutnya, buatlah minimal 15 contoh query SQL untuk menampilkan data dengan skenario yang ditentukan sendiri dan memiliki kombinasi where join group B having max min. Yang pertama, menampilkan semua data pembayaran yang memiliki tanggal pembayaran 07, dan ini hasilnya. Yang kedua, menampilkan semua data pemilik yang memiliki awalan nama huruf M, dan ini SQL-nya select from pemilik where nama pemilik like M, ini hasilnya. Selanjutnya, yang kelima, untuk query untuk mendapatkan nama dan ID penyewa yang pernah melakukan pembayaran di bulan Januari. Ini SQL-nya dan ini hasilnya.
Yang keenam, menampilkan query untuk menampilkan jumlah pembayaran berdasarkan bulan. Ini SQL, select, month, tanggal pembayaran, as bulan, dan ini hasilnya. Yang ketujuh, query untuk mendapatkan harga termahal dari kamar. Select max harga sewa as harga sewa from kamar 1. Ini hasilnya. Yang kedelapan, query untuk mendapatkan harga terendah dari kamar. Dan ini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjuti oleh kawan saya. Baik, saya Helmalia Putri dengan NIM 2211067 akan melanjutkan nomor 9, yaitu query untuk mendapatkan harga terendah dari kamar dengan perintah select min jumlah pembayaran as jumlah pembayaran from pembayaran dengan hasil seperti yang ada di bawah. Kemudian ada nomor 10, yaitu query untuk mendapatkan harga tertinggi dari kamar, yaitu yang membedakan hanya select max-nya dan select min-nya, selebihnya sama. Hasilnya ada di sini. Kemudian nomor 11 itu menampilkan semua data alamat dan ID penyewa having dengan perintah select alamat penyewa, count, bintang as ID penyewa, from penyewa, group by alamat penyewa, having count, dengan hasil seperti yang ada di bawah. Kemudian yaitu menampilkan semua data ID penyewa dan ID pembayaran dengan perintah select pembayaran, ID pembayaran, penyewa, ID penyewa, as ID penyewa pembayaran dengan from pembayaran, join penyewa, on pembayaran, ID penyewa sama dengan penyewa, ID penyewa dengan hasil seperti yang tertera di bawah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Resta. Saya Resta akan melanjutkan yang dibacakan Helma tadi. Menampilkan semua data ID pemilik dan ID fasilitas dengan perintah select pemilik, ID pemilik, fasilitas, ID fasilitas, as ID fasilitas, from pemilik, join fasilitas, on ID fasilitas, fasilitas ID, fasilitas, dan hasilnya sebagai tabel yang ada di bawah. Selanjutnya menampilkan semua data ID fasilitas dan nama fasilitas living dengan perintah select ID fasilitas, count, bintang, as nama fasilitas, from fasilitas, group by ID fasilitas, dan having count. Hasilnya sama kayak tadi, bisa dilihat dari tabel yang ada di bawah. Selanjutnya menampilkan semua data ID pembayaran dan jumlah pembayaran having dengan perintah select ID pembayaran, count, as jumlah pembayaran, from pembayaran, group by ID pembayaran, dan having count. Hasilnya bisa dilihat dari data yang sudah kami terapkan di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.